Itu kiasan yang diberikan oleh ulama untuk menjelaskan tentang kibriallah, tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Ya, Pak. Jadi Allah itu berkali-kali bercerita tentang dirinya dalam Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita nanya, Bapak, Allah itu siapa? Katakan kepada anak-anak kita, Allah itu Tuhan kita. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah bukanlah Tuhan. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti, tidak pantas untuk dimintai, tidak pantas untuk diharapi. Ya, Pak. Sujud kepada Allah adalah puncak daripada nikmat yang Allah berikan di dunia, bahkan di syurga. Nanti di akhirat itu, Pak, di akhirat setelah seluruh manusia ahli syurga merasakan nikmatnya syurga, Allah tanya, apa lagi yang kalian inginkan wahai hambaku? Semua ahli syurga sujud di hadapan Allah. Jadi sujud kepada Allah adalah puncak nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, kalau kita doa sama Allah dalam sholat kita lalu Allah tak kabulkan doa kita, kita jangan marah, Pak. Kita jangan kecewa, jangan komplain sama Allah. Karena untuk bisa sujud saja itu adalah sebuah nikmat yang paling besar. Manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'itsun min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabaru wala hilma wala ilma. Kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma ya Rabb? Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dengar nama Nabi disebut semua salawat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin tak ada yang bisa beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita selain Allah. Harta benda tak bisa bahagiakan kita, pangkat jabatan tak bisa bahagiakan kita, popularitas tak bisa bahagiakan kita, suami tak akan bisa bahagiakan ibu-ibu, istri tak akan mampu bahagiakan bapak-bapak, anak-anak tak mampu bahagiakan kita. Siapa yang bahagiakan? Allah mampu membahagiakan kita dengan makhluk atau tanpa makhluk, dengan asbab atau tanpa asbab, dengan suami atau tanpa suami, dengan istri atau tanpa istri, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan pangkat atau tanpa pangkat, dengan jabatan atau tanpa jabatan, dengan popularitas atau tanpa popularitas. La ilaha illallah. Nah, jadi hadirin sekalian, orang beriman cerdas. Untuk bahagia dia tidak mencari makhluk, dia mencari siapa? Dia mencari Allah. Maka Allah katakan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya.
Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Ya Pak, hilang pangkat dan jabatan, tidak apa-apa. Tidak usah jadi pejabat pun nggak masalah Pak. Mau nggak Pak jadi pejabat tapi tidak bersama Allah? Bapak mau jadi presiden tapi masuk neraka? Nggak mau. Di dunia ini hadirin sekalian, mau jadi keset kaki orang pun tidak masalah. Yang penting masuk surga. Yang penting Allah ridho kepada kita, kita bersama Allah. Kalau sudah ada Allah, aman. Ada iman, aman. Orang beriman tuh bahagia terus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bahkan di dalam api Allah berikan kebahagiaan kepada orang beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, Pak. Api besar menyala-nyala. Tidak main-main itu Pak, cerita dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah. Besar apinya. Bagi Allah api itu makhluk, jelas ya, ciptaan Allah, tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Api itu tidak bisa panas tanpa izin Allah. Ini gunung nih Pak, nggak bisa mendinginkan tanpa izin Allah. Ya. Saya pernah punya pengalaman pergi berdakwah di pegunungan Nepal sana Pak, perbatasan Bangladesh India. Di sana hujan salju, di sini katanya juga ada hujan salju kadang-kadang ya. Dingin Pak, menggigil, jaket 3 lapis, semua kedinginan, bekas sarung tangan. Lalu waktu itu, ini pengalaman saya Pak, bukan pengalaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita semua sudah tahu kan. Jadi saya bilang, ya Allah, Engkau kan pernah memberikan pengalaman iman kepada nabi-nabi, kepada para sahabat, kepada wali-walimu. Aku juga pengen tahu ya Allah. Aku pengen rasakan bagaimana Engkau mampu merubah dingin jadi panas. Iya Pak. Tapi ini nggak usah, tapi nggak usah dijadikan wali dari, bukan. Ini pengalaman saja. Tiba-tiba sekeringatan Pak. Saya waktu itu keluar sama Ustaz Lutfi almarhum dari Banjarmasin. Tiba-tiba saya nyalakan kipas angin di musim dingin Pak. Kedinginan ya Allah, ya jangan ini malah jadi masalah kan. Kita kepanasan sendiri dengan kedinginan. Maknanya bagi Allah mudah saja. Apa saja yang Allah katakan terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah katakan tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan untanya. La ilaha illallah. Nggak usah dipikirin Pak, nanti gila. Waduh, gimana caranya ya? Itu kiasan yang diberikan oleh ulama untuk menjelaskan tentang kibriyallah, tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Ya Pak. Jadi Allah itu berkali-kali bercerita tentang dirinya dalam Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita nanya, Bapak, Allah itu siapa? Katakan kepada anak-anak kita, Allah itu Tuhan kita nak. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Selain Allah bukanlah Rabb, selain Allah bukanlah Tuhan. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti, tidak pantas untuk dimintai, tidak pantas untuk diharapi. Ya Pak. Sujud kepada Allah adalah puncak daripada nikmat yang Allah berikan di dunia, bahkan di syurga. Nanti di akhirat itu Pak, di akhirat setelah seluruh manusia ahli syurga merasakan nikmatnya syurga, Allah tanya, apa lagi yang kalian inginkan wahai hambaku? Semua ahli syurga sujud di hadapan Allah. Jadi sujud kepada Allah adalah puncak nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, kalau kita doa sama Allah dalam sholat kita lalu Allah tak kabulkan doa kita, kita jangan marah Pak. Kita jangan kecewa, jangan komplain sama Allah. Karena untuk bisa sujud saja itu adalah sebuah nikmat yang paling besar. Manusia ini derajatnya 2 saja. Kalau dia taat kepada Allah, beriman kepada Allah, lebih mulia daripada malaikat. Kalau tidak beriman, lebih hina dari binatang. Kita boleh pilih yang mana Pak? Lah kenapa manusia ini lebih hina dari binatang kalau dia tidak beriman? Bapak tuh iblis. Iblis laknatullah alaihi, terlaknat. Itu bukan karena nggak mau sujud kepada Allah Pak. Dia cuma nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah perintah, ini perintah Allah. Cuman karena kesombongannya,
Dia katakan, ya Allah, aku tercipta dari api, ini Adam dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Dia lupa yang memerintah siapa.